Halo semuanya, selamat datang di Harwin Hobby Channel. Kali ini saya akan berbagi tentang tools-tools apa atau part-part apa yang dibutuhkan buat pemula untuk memulai main Mini 4WD. Oke, langsung aja. Yang pertama pastinya adalah screwdriver atau obeng. Di sini ini udah pasti kayak tools wajib pemula buat ngerakit. Pertama butuh obeng, yaitu obeng kembang atau yang plus. Kadang saya juga pakai yang minus, jadi buat amannya punya dua aja. Biasanya minus itu saya pakai untuk ngelepas pinin gear karena saya nggak punya alat pinin gear. Jadi ini yang tools paling awal yang wajib punya. Yang kedua adalah tools berikutnya, ada tang potong. Ini bisa dibilang wajib gak wajib, jadi kayak tambahan aja, misalnya buat motong part-part ini 4WD dari runnernya ya, untuk memudahkan terus lebih seamless aja, lebih rapi aja potongannya. Cuma bisa nggak sih tanpa ini? Bisa juga sih, cuma kadang-kadang ada ketika ngelepas part dari runnernya itu ada mungkin part yang menonjol jadi kurang rapi gitu ya. Part berikutnya itu bisa pakai cutter buat jaga-jaga aja kayak tadi. Misalnya ini nggak punya, adanya ini buat ngerapikan potongan itu bisa. Biasanya kita pakai cutter ini. Ini cutter juga antara selalu dipakai atau tidak selalu dipakai ya, tapi ini bisa masuk tools tambahan menurut saya. Yang berikutnya adalah charger. Jadi mungkin buat kalian yang baru pertama kali main Mini 4WD dikira pakai baterai ABC atau alkalin, bisa. Hanya saja mungkin kalau untuk jangka panjang mainnya paling nggak punya charger gini. Jadi menurut saya ini jauh lebih hemat. Misalnya kalian beli baterai alkalin 6 biji dapat 30.000 atau 20.000 sekian, dapat 3 pasang atau 2 pasang. Mungkin kalau untuk main-main ringan casual gitu mungkin nggak apa-apa ya, tapi misalnya kalau jangka panjang mungkin jadi lebih boros, karena misalnya baterainya bisa dipakai untuk satu kali main atau 2 kali main. Misalnya sekali main tuh bisa sejam misalnya gitu ya, itu udah pasti habis ya. Karena baterai itu salah satu komponen penting lajunya dari Mini 4WD. Jadi ini rekomendasi punya charger baterai. Kalau baterai udah pasti ya, kan itu sudah pasti kalau pengen main Mini 4WD pasti kok mau jalankan harus pakai baterai. Jadi punya chargernya, baterainya yang baterai yang bisa dicas. Untuk chargernya ini rekomendasinya sih sebenarnya banyak, ini cuma saya pakainya Litokala. Tapi kalau kalian ingin mau yang lebih hemat, yang penting kalau untuk casual bisa fast charging aja ya. Jadi misalnya kalau lagi main lagi main terus misalnya pengen ngecas pada saat itu gitu kehabisan, ya bisa ngecas dalam waktu singkat ya. Jadi ini kalau saya pakai Litokala. Nah ini yang basic banget menurut saya, basic banget, jadi yang wajib ya. Kita masuk yang kalau sudah agak serius sedikit, misalnya sudah mulai modif banyak gitu ya. Yang pertama adalah Tamiya tape ya. Ini biasanya saya pakai untuk pemasangan rem supaya lebih irit. Terus ya banyak kegunaannya sebenarnya Tamiya tape ini, tapi mostly saya pakai untuk pemasangan rem gitu ya. Lalu yang berikutnya, terus berikutnya yaitu ini lock nut key. Sebenarnya kalau beli basic tune up itu atau beberapa part dari Tamiya yang udah upgrade part itu dapat kayak wrench nya gitu ya. Dia ada ukuran 4 mm dan 4,5 mm.
tapi ini lebih mudah aja pakainya. Apakah yang wrench itu tidak dipakai lagi? Kalau udah punya ini saya masih pakai sebenarnya, jadi ada beberapa posisi yang tetap menggunakan wrench itu ya, jadi itu tetap dipakai, tapi itu kan pasti kalau beli pasti dapat. Jadi kalau ini tambahan aja, ini lebih convenience. Berikutnya yang krusial juga yaitu alat mengcounter sang stays, atau jadi misalnya kalian punya stays buat bumper depan atau belakang atau samping, lalu ada baut yang menonjol, kita harus ganti dengan baut yang rata. Nah, supaya bautnya bisa rata, bautnya sudah rata tapi ketika dipasang di FRP nya itu atau di stays nya itu masih menonjol, itu membuat lubangnya pakai ini ya. Berikutnya tambahan additional, jadi tidak wajib, yaitu kayak kikir. Kikir ini biasa saya pakai untuk merapikan sesuatu part ya, misalnya ada yang part menonjol atau saya ingin mengubah sedikit di body atau apa yang berbenturan, bisa pakai kikir. Atau buat pemasangan motor atau dinamo yang suka lepas, shaftnya seharusnya kasar sedikit, saya bisa pakai ini ya. Atau juga mungkin bannya ada yang kurang rata, kita bisa pakai ini. Berikutnya adalah additional ya, jadi tidak wajib, yaitu tweezer ya. Tweezer ini ya karena part-part ini 4WD itu banyak yang kecil-kecil ya, kecil-kecil, jadi ini memudahkan buat ngambil part entah baut kecil atau karena di kontainer yang kecil, jadi mungkin lebih convenience aja, lebih menghemat waktu, lebih presisi ngambilnya ya. Jadi ini tambahan aja, nggak pakai juga nggak apa-apa, cuma ini saya ngerasa terbantu banget. Berikutnya adalah oil. Ini banyak macamnya, ini saya beli yang oil, ada yang pakai minyak singa, tapi ini saya beli di marketplace. Ini fungsinya untuk melumeri, bisa untuk roller atau bisa buat motor. Jadi motor itu atau dinamo ujungnya ada bearingnya, itu bisa kita kasih supaya dia tidak mudah aus. Jadi menurut saya ini wajib nggak wajib, tapi kalau udah mulai serius ini menurut saya penting juga supaya motornya lebih awet. Oke, ini yang kalau sudah mulai serius. Yang berikutnya itu ada handrail. Ini handrail murah-murah aja, ini saya dapat berapa ya, sampai 50.000. Jadi handrail ini fungsinya untuk melubangi. Jadi misalnya misalnya ada ban yang mudah lepas nih, kalian punya ban yang mudah atau pelek yang mudah lepas, terus supaya lebih aman ke depannya atau udah nggak rewel, biasanya kita pada ngelubangin tuh, peleknya dilubangin, ditembus pakai 18 atau 1,8 mm ya, dilubangin, jadi masuk kiri dan kanan bagian ban itu peleknya, jadi lebih dalam aja ya. Tapi nggak cuma itu, ada beberapa part yang mungkin lebih aman kalau kita drill, maksudnya part di chassis yang mungkin berisiko malah menyulitkan atau malah kadang malah bikin kalau tidak dilubangi atau tidak ditembus itu malah chassisnya jadi lebih rentan untuk patah atau rusak. Jadi ini menurut saya juga wajib kalau sudah mulai lebih serius ke arah modifikasi dari mobil Anda. Berikutnya ya, ini alat pembuka ban. Jadi kalau tadi buat ngelubangin bannya ini dipasang, jadi dia nembus, jadi ngelubanginnya jadi melepasnya jadi lebih agak susah, jadi butuh alat. Jadi kalau sudah ngelubangin otomatis amannya sih punya ini, walaupun bisa ditarik gitu bannya ya, cuma mungkin lebih enak ini ya. Jadi kalau ditarik ada kemungkinan
lebih kurang, jadi di coulter jadi bisa kurang atau merusak peleknya ya, atau malah jadi apa ya, ibaratnya kayak karena ditarik kepaksa dia jadi kayak nggak lurus gitu takutnya ya. Ini lebih aman. Sebenarnya ada lagi yaitu buat pemasangan pelek. Ini saya sendiri belum punya, tapi kalau kalian ingin beli ya bisa sih, karena memang harganya lumayan mahal. Jadi buat pemasangan pelek roda itu fresh gitu ya. Itu kalau kalian ingin lebih serius lagi. Kok saya ya sementara hanya pakai tang gitu ya. Ya, ini satu lagi adalah tang untuk bongkar pasang ban. Ini kebetulan saya pas tangnya tidak tahu kemana, tapi intinya ada satu lagi tang buat bongkar pasang ban aja gitu ya. Cuma tang ini saya sesekali banget pakainya ya, jadi tambahan aja. Lalu berikutnya yang buat maintenance rutin, yaitu ada ini kontak cleaner ya. Ini saya pakainya yang Rexco 18 kontak cleaner. Ini buat membersihkan motor. Jadi kalau motor kalau udah dipakai beberapa kali itu biasanya dalamnya kotor, jadi kita harus semprot dengan kontak cleaner supaya dia bersih lagi. Selain itu ini juga bisa buat membersihkan ban. Jadi saya pakainya Rexco yang 18 spesialis kontak cleaner. Tapi kalian juga bisa pakai yang merek standar seperti ini ya, yang merah ini kebetulan saya lebih prefer yang ini sekarang, karena ini bisa saya pakai buat macam-macam sih, buat membersihkan part, bisa buat membersihkan bearing dan lain-lain sekalian ya, buat membersihkan ban juga. Jadi karena dia buat membersihkan ban dan part, paling enggak kita selalu sedia tisu ya, tisu membersihkan part itu. Yang terakhir adalah Rexco 50 lubrikan. Ini biasanya saya untuk melumasi bearing. Ini bisa dipakai buat di motor sama kayak tadi oli yang tadi, tapi ini kayaknya lebih keren aja sih namanya. Buat bearing atau buat roller yang udah ada bearingnya itu, ini oke banget. Dia lumayan langsung, misalnya kalau agak ada dirt gitu, ada kotoran atau ada sedikit karat, dia bisa langsung melumasi dalam waktu singkat lah. Ini lebih efektif dibanding yang oli tadi ya. Ini juga bisa buat motor, tadi saya udah bilang beberapa pakai ini, tapi saya mungkin kalau motor ada oli yang lain ya, intinya yang tadi atau beberapa racer itu oli yang lain. Nah, itu adalah perlengkapan yang biasa saya siapkan, atau saya kalau dibawa ke sirkuit atau misal latihan biasa, mungkin yang paling pasti ini ya, kayak gini kontak cleaner atau ini atau ini. Kalau ini tidak selalu, ini tidak selalu. Kalau charger jelas ya, charger jelas, ini jelas kalau ada apa. Terus ini juga pasti saya bawa, ini sudah jelas ya. Yang pasti yang tadi basic itu sudah pasti kita wajib bawa ya. Sementara itu, misalnya kalian ada yang ingin tambahkan, bisa di kolom komentar. Misalnya ada yang saya lupa masukkan, bisa jadi buat teman-teman yang nonton bisa, oh ternyata ini juga penting gitu. Oke, terima kasih buat sudah menonton. Jangan lupa kalau suka video seperti ini silahkan subscribe ya. Terima kasih banyak.